Assalamualaikum Pak Tulus. Mohon maaf nih Pak, saya jadi mengganggu waktu istirahatnya Pak Tulus. Waalaikumsalam Bu, tidak kok, tidak mengganggu jam istirahat saya. Mhm. Silakan Bu. Jadi kira-kira bagaimana Bu, apa yang bisa saya bantu nih? Sepertinya Ibu ada masalah yang serius. Iya nih Pak, saya mau sedikit sharing nih Pak, untuk permasalahan pembelajaran murid di kelas saya Pak. Nah, kan waktu kita juga tidak terlalu panjang jam istirahat siang ini. Mhm. Kira-kira apa sih yang bisa diharapkan dari diskusi kita ini sih Bu? Ya, saya sebetulnya sih mengharapkan mendapatkan solusi ya Pak, atas permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Saya itu ingin sekali anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, tugasnya mereka kerjakan, dan yang terpenting itu sebetulnya nggak masuk keluar pada saat pembelajaran itu loh Pak, mengganggu sekali. Baik Bu. Jadi menurut Ibu, anak-anak pada jam pelajaran Ibu ini tidak Mhm. memberikan parameter yang seperti yang Ibu harapkan gitu ya Bu ya? Iya. Ya, sebetulnya sih saya hanya ingin paling tidak nih ya Pak, setiap murid itu ketika pembelajaran saya, dia bisa memperhatikanlah dengan baik, bisa fokus, kemudian bisa mengerjakan tugas, sehingga tidak keluar masuk juga pada saat saya sedang menjelaskan pembelajaran. Baik Bu, jadi Ibu ingin murid yang Ibu ajar itu bisa ngikutin pembelajaran Ibu dengan serius, maksimal, tidak keluar masuk kelas, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan yang Ibu harapkan gitu Bu ya. Iya Pak. Nah, menurut Ibu, kalau kita ibaratkan Ibu ya, Mhm. kalau skala 1 sampai 10, kira-kira murid Ibu itu ada di skala berapa sih Bu? Sebenarnya beragam sih ya Pak, tapi Iya. kalau saya lihat paling di skala 5 Pak, sepertinya. Oke, baik Bu. Menurut Ibu standar yang sudah baik itu kira-kira berapa sih Bu? Kalau 10 mungkin terlalu muluk ya Pak, itu yang sudah Tinggi. sempurna dan luar biasa. Paling tidak saya berharap di skala 7 saja, jadi anak-anak itu sudah lumayan, paling enggak dia bisa mendengarkan, bisa fokus, sehingga tugas-tugas yang saya berikan pun bisa dikerjakan dengan baik. Iya Bu. Jadi paling tidak ada respon yang positif lah Bu ya untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan di kelas untuk pelajaran Ibu tersebut Bu ya. Iya, betul itu Pak. Jadi baik Bu, kira-kira menurut Ibu ini hambatannya yang dihadapi di dalam meraih tujuan itu apa saja sih Bu? Memang sih Pak, saya sempat bertanya kepada murid-murid saya, kenapa mereka sering keluar masuk ketika jam pelajaran. Ya rata-rata alasannya karena sudah di jam-jam siang, mereka mengantuk. Yang lain yang ya suka nggak masuk akal juga sih, Pak. Gitu. Mhm. Nah, sekarang Bu Liz kan sudah mengetahui permasalahan ini Bu. Kira-kira yang mau Ibu lakukan untuk selanjutnya kira untuk mengatasi masalah itu apa Bu? Sebenarnya sih sempat terfikir oleh saya ya, Pak. Mm-mm. Saya ingin memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid. Misalnya mungkin memberikan ice breaking ketika mengabsen, mungkin ya seperti hal-hal yang sekarang lah Pak, lagi Tanyakan dulu ya, kekinian ya. tanyakan dulu. Diberi clue gitu ke anak-anak, jadi mereka fokus, tertarik, paling tidak mereka bertahan dulu berada di dalam kelas. Sehingga harapannya nanti bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Mm-mm. Nah, mungkin juga sama sih Pak, mungkin saya akan coba nih untuk anak-anak yang alasannya lapar tadi, saya coba ingatkan mereka untuk selalu bawa bekal, atau mungkin sarapan di pagi hari, karena memang kendala mereka ini suka nggak mau sarapan, kemudian siang itu nggak membawa bekal. Gitu. Jadi mungkin, itu ya Pak yang pertama, dan yang utama nih kayaknya saya harus mengubah metode pembelajaran saya mungkin ya Pak, supaya pembelajarannya bisa lebih menarik dan memotivasi siswa terutama di jam-jam rawan tadi. Betul Bu, itu merupakan usaha atau rencana yang bagus sekali Bu. Mhm. Mengingatkan murid untuk sarapan, makan siang, Mhm. dan memberikan pembelajaran yang menarik, yaitu dimulai dulu dengan permainan atau ice breaking, kemudian
tentu tidak bosan-bosannya ibu itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid supaya anak ini merasa nyaman dan mengikuti pembelajaran dengan senang dan gembira, Bu. Iya, Pak. Mungkin saya akan lebih banyak menerapkan metode diskusi dan presentasi kali ya, Pak, supaya murid nyaman seperti yang tadi Bapak sampaikan. Terus mereka mungkin bisa menyampaikan ide-ide. Karena terkadang mereka itu punya ide yang banyak begitu ya, mungkin belum tersalurkan begitu. Ya, keluarlah intinya, Bu, ya. Karena kita nggak pancing. Betul. Bisa juga mungkin mereka kita beri kesempatan untuk belajar dengan gadgetnya, supaya mereka bisa mendapatkan informasi dari sumber yang berbeda, nggak cuma buku kali ya, Pak? Ya benar itu, Bu. Sip sekali itu. Itu langkah yang bagus sekali, Bu. Saya setuju dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk metode pembelajaran. Pasti membuat anak senang, gembira, kemudian ngikutin pembelajaran dengan maksimal, Bu. Betul, Pak. Nah, setelah perbincangan ini, kira-kira apa komitmen yang ingin dicapai Ibu untuk langkah selanjutnya, Bu? Komitmen saya selanjutnya sepertinya saya harus segera nih, Pak. Saya harus segera melaksanakan pembelajaran di kelas yang menarik dan tentunya menyiapkan metode serta media pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid. Dan tentunya harus bervariasi juga ya, Pak, seperti diskusi, presentasi, diawali dengan ice breaking, sehingga murid menjadi bersemangat dan belajarnya jadi menarik dan tidak membosankan. Bagus sekali, Bu, ini. Semangat juga saya jadi ini kalau lihat motivasi Ibu. Jadi kira-kira kapan nih Ibu mau lakukan ini kira-kira ini? Saya ingin nunggu coba kapan Iya, kira-kira. Pak. Insya Allah mungkin saya akan segera mempersiapkan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya saya awali dulu mencari referensinya, Pak. Referensi ice breaking kayaknya sekarang udah mulai banyak ya, Pak. Kita bisa. Insya Allah saya akan segera deh, Pak. Paling tidak Kamis, 2 hari ke depan lah, hari Kamis. Saya akan coba untuk melaksanakannya. Baik, Bu. Semoga apa yang Ibu lakukan nanti bisa berjalan dengan maksimal, lancar, terwujud, dan memang betul-betul berpihak kepada murid ya, Bu, ya. Wah. Baik, Bu Lis, kira-kira bagaimana perasaan Ibu ini setelah kita diskusi ini? Kayaknya Ibu, saya lihat dari ekspresinya semangat nih. Iya, Pak. Saya tiba-tiba jadi bersemangat Nah, sekali, Pak. Tadinya jadi saya muncul gitu ya. iya, sempat tadinya agak yang bingung begitu, tapi sekarang saya jadi bersemangat dan kayaknya ingin segera melakukan nih apa yang tadi ada dalam pikiran saya, dan tentunya saya sudah lega bisa berbagi cerita dengan Pak Tulus. Iya, alhamdulillah, Bu. Semoga kedepannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, walaupun jam siang, anak-anak itu tetap semangat. Kemudian Ibu tetap memberikan hal terbaik untuk anak-anak, sehingga anak ini merespon dengan hal yang positif dan senang, bahagia pada saat proses pembelajaran Ibu di dalam kelas, walaupun jam siang, Bu, ya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak Tulus atas sharingnya hari ini ya. Saya jadi bersemangat, tapi karena waktunya sudah terbatas nih, kita istirahatnya sudah terpakai. Saya terima kasih banyak nih untuk Pak Tulus ya. Saya pamit dulu Pak Tulus ya. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Selamat sukses, Bu, ya. Ayo.